Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang keyakinan kepada Allah sebagai Ar-Rabb untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Akidah yang diampu oleh Ibu Fitriana. Saya sendiri sebagai Muhammad Faiz Al-Hakim Andrian dengan NIM 1130334000020 akan menjelaskan tentang pengertian Ar-Rabb beserta tafsirnya dari berbagai kitab seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi serta Al-Munir dan Al-Manar. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian Ar-Rabb. Ar-Rabb adalah konsep kunci dalam Al-Quran untuk menyebut Allah sebagai penguasa dan pemelihara. Secara bahasa, kata dari akar robaba ini bermakna merawat, mendidik, dan mengatur. Dalam Al-Quran, Ar-Rabb menggambarkan Allah bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga pengurus yang memberi rezeki dan membimbing makhluknya. Kata ini muncul dalam berbagai bentuk seperti Rabbukum, Rabbi, dan Rabbil Alamin di banyak ayat termasuk surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, dan surah An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Menurut Mu'jam Mufahros, istilah ini disebutkan ratusan kali dalam penekanan pada peran Allah sebagai pemelihara kehidupan manusia dan alam. Dengan demikian, Ar-Rabb menunjukkan Allah yang aktif mengurusi makhluknya dengan kasih sayang, hikmah, dan kekuasaan. Selanjutnya ada pengertian Allah sebagai Ar-Rabb di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Yang artinya hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya yang menguasai segalanya, sehingga semua makhluk tunduk kepadanya. Orang beriman bersujud dengan kerelaan hati, sementara orang kafir bersujud dalam keadaan terpaksa. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Hasan, Qatadah, dan ulama lainnya menyatakan bahwa orang beriman bersujud dengan ketaatan, sedangkan orang kafir dipaksa bersujud dengan pedang. Qul man rabbus samawati wal ardu qulillah qul afatakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala sarra qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal yatastawiz zulumatu wan nuru am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahul khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tiada Tuhan selain dirinya, sebab manusia sendiri mengakui bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi serta penguasa yang mengaturnya. Namun, mereka justru mengambil penolong-penolong lain untuk disembah, meskipun sesembahan tersebut sama sekali tidak mampu memberi keuntungan maupun kerugian, baik untuk dirinya sendiri maupun penyembahnya. Yang artinya, berhala-berhala itu tidak bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan bagi para pengikutnya. Lantas, bagaimana mungkin orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah dapat disetarakan dengan orang yang hanya menyembah Allah tanpa sekutu dan berada di jalan yang benar dari Tuhannya? Jelas keduanya tidaklah sama. Dalam tafsir Al-Qurtubi yang intinya, bila kalian mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu, mengapa masih menyembah Tuhan lain yang bahkan tidak berkuasa memberikan manfaat atau mudarat? Penegasan ini memang benar adanya. Selanjutnya, Allah sebagai pencipta manusia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa saat Allah menyatakan rencananya menciptakan khalifah, pemimpin atau pengganti di muka bumi, malaikat memberikan tanggapan berupa pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan mereka. Menurut penafsiran Quraisy Shihab, pertanyaan malaikat tersebut bukanlah bentuk penolakan atau protes atas keputusan Allah,
melainkan ungkapan keinginan mereka untuk memahami kebijaksanaan dari penciptaan manusia. Malaikat menanyakan kemungkinan manusia akan merusak dan berdarah-darah karena mereka mengamati karakteristik makhluk yang akan ditempatkan di bumi. Allah kemudian menjawab dengan memperlihatkan keunikan manusia, yaitu kapasitas untuk menguasai nama-nama, ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberikan anugerah potensi keilmuan dan daya pikir yang membuatnya pantas menjadi khalifah di bumi. Quraisy Shihab sendiri menyimpulkan bahwa ayat ini memberikan pelajaran bahwa walaupun manusia berpotensi melakukan kerusakan, mereka juga memiliki kelebihan berupa rasio dan ilmu yang memungkinkan mereka menjalankan amanah sebagai wakil Allah di bumi secara optimal. Yang kedua, di dalam surah Al-Hajj ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang beriman, rukulah dan sujudlah, telah disebutkan di awal surah bahwa surah ini memiliki keistimewaan karena mengandung dua tempat sujud. Untuk sujud kedua ini, Imam Malik dan Abu Hanifah tidak menganggapnya sebagai ketentuan wajib karena sujud ini dikaitkan dengan ruku dan yang dimaksud adalah pelaksanaan sholat fardu. Ruku dan sujud disebutkan secara khusus untuk memuliakan kedudukan sholat, sebagaimana telah dijelaskan di awal surah Al-Baqarah, Wa'budu rabbakum, berarti laksanakanlah perintah-perintahnya. Waf'alul khairah maksudnya adalah amalan-amalan sunnah dan bukan kewajiban yang telah ditetapkan di tempat yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berisi perintah Allah kepada orang beriman untuk menjalankan ibadah secara sempurna. Para ulama berbeda pendapat mengenai sujud kedua dalam surah Al-Hajj, apakah disyariatkan sujud tilawah atau tidak, dan dalam hal ini terdapat dua pandangan berbeda. Perintah ruku dan sujud merupakan inti dari sholat yang diwajibkan bagi orang beriman, sedangkan perintah menyembah Rabb berarti melaksanakan seluruh perintahnya dengan sikap tunduk. Selanjutnya, di dalam Allah sebagai pemberi rezeki. Di dalam surah An-Naml ayat 64, Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, orang-orang musyrik mengklaim apakah zat yang menciptakan makhluk dari awal, Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh, mengenai firman Allah bahwa sesembahan mereka adalah pencipta dan pemberi rezeki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuktikan bahwa Tuhan-Tuhan mereka mampu menciptakan kembali. Sebab siapa yang mampu menciptakan pertama kali pasti sanggup mengulanginya. Jelas sekali Tuhan-Tuhan mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Yang menciptakan, memberi rezeki, memulai penciptaan dan mengulanginya. Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Ailahumma Allah maksudnya adalah dalil bahwa Allah memiliki sekutu atau alasan bahwa ada. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kalian. Qul hatu burhanakum, yang mampu menciptakan semua ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, In kuntum shadiqin menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang dengan kuasa dan kemampuannya memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya kembali. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, sesungguhnya siksa Tuhanmu sangat keras. Sesungguhnya ialah yang menciptakan makhluk dari awal dan menghidupkannya kembali. Kemudian ada Allah yang memberikan hidayah dan menerima doa manusia. Dalam surah An-Naml ayat 62, Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardu ailahum Allah qalilan ma tadzakkar. Wahba Az-Zuhaili, penulis tafsir Al-Munir, menafsirkan ayat tersebut sebagai argumen yang berhubungan secara menyeluruh dengan ketergantungan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Tuhan-Tuhan berupa benda mati dan bisu itu lebih baik, ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan ketika memohon kepadanya? Allah adalah zat yang merespons orang yang tertimpa musibah seperti sakit, kemiskinan atau ujian yang membuatnya merendah di hadapan Allah. Allah jugalah yang menghilangkan kesusahan atau kesempitan yang menimpanya seperti kemiskinan, penyakit, ketakutan, atau lainnya. Allah juga menjadikan kalian sebagai pengganti umat-umat terdahulu untuk menghuni dan mengelola bumi. Allah mengganti manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menggantikan generasi sebelumnya sebagaimana firman Allah, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas yang lain untuk menguji kamu dengan apa yang diberikannya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian ada Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Di dalam surah Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui ayat ini bahwa Ialah pemelihara seluruh alam semesta. Ia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa yang menurut sebagian ulama setara dengan 6 hari duniawi. Sementara lainnya berpendapat bahwa 1 hari di sisi Allah setara dengan 1000 tahun perhitungan manusia setelah penciptaan. Allah bersemayam di atas arsy yang merupakan makhluknya yang paling agung dan menjadi pusat pengetahuan seluruh alam untuk mengurus segala urusan makhluknya. Kemudian ada bukti ketidakberdayaan Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yahliku lakum darra wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengkritik perbuatan orang-orang yang menyembah selainnya seperti berhala, patung, atau gambar-gambar sambil menjelaskan bahwa semua itu sama sekali tidak layak disembah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berseru kepada mereka yang melakukan penyembahan sesat termasuk orang-orang Nasrani dan lainnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin manusia berpaling dari Allah yang memiliki sifat sempurna lalu menyembah benda mati yang tidak bisa mendengar, melihat, mengetahui, atau bahkan menolong dirinya sendiri, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.